yang dalam hal melakukan pengumpulan, penerimaan, penyaluran dan pendayagunaan zakat tanpa izin. Tanpa izin Ya. Baik itu masjid, musola, madrasah, sekolah, pondok pesantren ataupun perorangan, kalau dia tanpa izin, ya, maka dia bisa dipidana 1 tahun. Dan denda 500 juta. Biasanya lembaga-lembaga atau institusi atau orang per orang yang memungut zakat atau menerima zakat tanpa izin, biasanya dalam hal penyaluran itu kebanyakan menyimpang. Maka di dalam undang-undang juga tahun 2003 itu, nomor 23 tahun 2011 itu dijelaskan bahwa barang siapa dalam hal menyalurkan zakatnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana 5 tahun dan denda 1 miliar. Mendapat kepercayaan dari masyarakat Kota Palembang dari 200 juta per bulan, sekarang sudah menjadi 1 miliar 100 sampai 300 juta per bulan. Per bulan itu bisa dihitung setahunnya berapa, ya? Karena kepercayaan orang kan sudah ada kan. Dan ini juga berkat kerjasama amil-amil kami yang memang rutin sosialisasi ke bawah, ke sekolah-sekolah, ke dinas-dinas untuk mengumpulkan infak, sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Septawijaya, Lentera Demokrasi. Baik, sekarang kita sudah memasuki bulan suci, yaitu bulan suci Ramadan, yang dimana bukan hanya untuk menjalankan ibadah puasa, tapi kita akan menjalankan yaitu membayar zakat amal. Jadi kita langsung bersama Wakil 1 Basnas Kota Palembang bersama Bapak Muhammad Sukri Soha, SAG, SH, MH. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kita akan berbincang terkait bagaimana dalam Basnas ini. Nah, jadi sebelumnya kita mengenal dulu Bapak lebih dalam. Bapak di Basnas itu masuk ke pengurusan periode berapa itu, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Sukri Soha, SAG, SHMH. Saat ini dipercaya sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan di Basnas Kota Palembang. Alhamdulillah kami sudah sekarang ini memasuki tahun ke-5 di Basnas Kota Palembang. Tapi untuk periode kepengurusan secara hukum itu baru masuk periode kedua. Tetapi sebelumnya itu sudah pernah ada kepengurusan dengan versi Basda. Jadi kami itu dulu namanya Basda, kemudian berubah jadi Basnas. Nah, kami periode yang kedua. Basnas ini adalah lembaga negara non-struktural yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi untuk Basnas ini untuk tingkat pusat itu dipilih, ditetapkan dan di SK-kan atau dilantik oleh Presiden. Sementara untuk provinsi oleh Gubernur, dan kami di Kota Palembang itu wali Kota Palembang. Waktu itu Bapak Haji Harnojoyo pada tanggal 11 Agustus tahun 2021. Nah, jadi ini sudah memasuki tahun ke-5 kami di Basnas. Dalam pengurusan, oke, ya. Pak. Nah, jadi Pak, itu sedikit tentang pengurusan tadi ya. Nah, di sini saya akan menanyakan itu tentang bagaimana tujuan. Yang pertama, tujuan Basnas memiliki tujuan apa? Tujuan dan fungsi. Itu bagaimana, Pak? Ya, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu sudah jelas diatur bahwa Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktural yang salah satu fungsinya adalah menerima, menyalurkan, mengelola dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah. Jadi pemirsa sekalian bahwa zakat, infak, sedekah itu sudah diatur oleh negara. Bahkan jauh sebelum negara ini ada, sesungguhnya Rasulullah SAW sudah mengatur pengelolaan zakat ini diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini dahulu itu oleh Rasulullah sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin negara, pemimpin umat Islam pada saat itu.
Jadi kalau orang mengatakan bahwa zakat tidak usah dikelola oleh negara, itu sangat keliru. Karena sesungguhnya di zaman Rasulullah itu zakat dikelola oleh Rasulullah selaku kepala negara, pimpinan umat Islam pada masa itu, yang kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, oleh sahabat-sahabat Nabi seterusnya, pemimpin-pemimpin umat Islam seterusnya, bahkan terakhir sampai ke Khalifah Turki Utsmani, itu zakat dikelola oleh negara. Nah, sejak Kesultanan Turki Utsmani runtuh, kemudian kerajaan atau kesultanan umat Islam yang ada di hampir seluruh negeri, seluruh bumi, seluruh dunia ini, terutama di Nusantara itu runtuh atau dihancurkan oleh penjajah, maka kebijakan pengelolaan zakat yang seharusnya dikelola oleh negara itu dikembalikan atau dibubarkan, lalu fungsinya diambil alih oleh tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat pada masa itu. Dan itu sampai saat ini orang berpikiran seperti itu, bahwa zakat cukup kita titipkan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, atau kita titipkan di masjid, ya. Padahal Nabi tidak mencontohkan, ya. Yang dicontohkan oleh Nabi itu zakat dikelola oleh negara. Oke, Pak. Nah, jadi Pak, dengan adanya Basnas ini itu terkait pengurusan tentang zakat tadi, Pak. Ya. Dengan adanya zakat ini, apakah bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota Palembang terutamanya, Pak? Bagaimana itu? Ya. Kalau kita beranggapan bahwa zakat bisa total mengurangi kemiskinan, mudah-mudahan kalau ini memang berjalan dengan baik. Kita contohkan pada zaman Khalifah Umar, ya. Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Khalifah Umar yang selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz, itu bahkan pada masa itu ketika zakat sudah dikelola secara profesional sesuai dengan hukum agama Islam, sesuai dengan syariat Islam, tidak ditemukan satupun orang miskin di kota Mekah dan kota Madinah, karena dikelola secara profesional. Kita tahu bahwa pertama zakat itu harus diambil. Kalau sekarang kan di Indonesia kan tidak diambil, tapi menerima penyaluran. Padahal sesungguhnya di dalam Quran dikatakan khuzmin amwalihim shadaqatin tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, bahwa ambillah zakat. Nah, kalimat ambil ini kan perintah dari Allah. Ini perintah dari Allah loh. Orang mengatakan bahwa zakat tidak mesti diambil, padahal Allah memerintahkan ambil hartanya. Dalam hal ini zakatnya, ambil zakatnya. Khuzmin amwalihim, ambil hartanya dari orang-orang yang kaya tentunya, yang sudah memenuhi haul dan nisab. Kemudian ketika zakat itu sudah diambil oleh amil, jadi orang yang mengambil zakat atau menerima zakat ini disebut dengan amil, maka kemana zakat itu disalurkan? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firqa wal gharimin fi sabil wa ibnu sabil wa fi sabilillah wa ibnu sabil faridatan minallah. Jadi pertama untuk fakir dan miskin, miskin, amil, mu'alaf, gharimin, budak, ibnu sabil, dan orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian satu lagi orang yang berutang. Nah, kalau itu 8 asbab ini memang dipenuhi kebutuhannya, dikelola secara profesional oleh amil, tentu tidak akan lagi ditemukan orang-orang miskin tadi. Kemiskinan insya Allah bisa dientaskan. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama tadi, itu yang kedua. Yang pertama tadi kalau zakat memang dikelola oleh Basnas. Kalau sekarang kan tidak. Dari sekian persen umat Islam yang ada di Kota Palembang, kita Kota Palembang saja, itu baru sekitar 20% yang menunaikan zakatnya melalui Basnas. Ya. Nah, dari separuhnya itu, sebagiannya itu ke masjid atau langsung ke orang per orang. Sisanya nggak ada yang bayar zakat. Kalau semua umat Islam menunaikan zakat di Kota Palembang ini, insya Allah kemiskinan itu bisa teratasi. Apalagi dikumpulkan melalui zakat, atau melalui Basnas, atau melalui lembaga-lembaga zakat yang memang mendapat izin untuk melaksanakan tugas itu. Karena kalau dia lembaga, pasti ada koordinasi dalam hal penyaluran. Tapi kalau pribadi-pribadi, bisa jadi di suatu tempat atau di suatu wilayah kebagian zakat, tapi di wilayah lain tidak. Kenapa? Karena tidak ada koordinasi, ya. Nah, makanya kami sarankan sebagusnya umat Islam dimanapun berada yang pada saat ini mendengarkan podcast ini, yuk sama-sama kita menunaikan zakat, mengalirkan zakat melalui Basnas Kota Palembang, atau
lembaga-lembaga zakat atau unit-unit pengumpul zakat, baik itu masjid atau musola atau sekolah yang sudah mendapatkan izin. Ya, yang mendapatkan izin, ingat, kalau tidak mendapatkan izin itu ada sanksi pidananya. Jadi izin ya Pak ya? Ya. Jadi tadi kita berbicara tentang pemungutan atau pengambilan Ya. zakat. Nah, jadi dalam pengambilan zakat ini yang kita ketahui sekarang bahasanya banyak masyarakat Kota Palembang itu tidak menyalurkan zakat itu kepada Badan Amil Zakat Nasional, Ya, khususnya Kota Palembang. Nah, jadi di sini sudah hampir mendekati bulan suci Ramadan, Pak. Nah, yang kita ketahui bahasanya banyak orang yang memberi zakat itu dan mengambil pengurus itu ialah seperti musola, masjid, madrasah, itu ketika tidak mendapatkan izin, apakah diperbolehkan atau Tidak. bagaimana? Ya. Jadi begini, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu dijelaskan di pasal 73 bahwa barang siapa yang dalam hal melakukan pengumpulan, penerimaan, penyaluran dan pendayagunaan zakat tanpa izin, Tanpa izin. ya, Ya. baik itu masjid, musola, madrasah, sekolah, pondok pesantren ataupun perorangan, kalau dia tanpa izin, ya, maka dia bisa dipidana 1 tahun 1 tahun. dan denda 500 juta. Oke. Ya, nah, itu. Kemudian biasanya lembaga-lembaga atau institusi atau orang per orang yang memungut zakat atau menerima zakat tanpa izin, biasanya dalam hal penyaluran itu kebanyakan menyimpang. Oke. Maka di dalam undang-undang juga tahun 2003 itu, nomor 23 tahun 2011 itu dijelaskan bahwa barang siapa dalam hal menyalurkan zakatnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana 5 tahun dan denda 1 miliar. Oke, Pak. Jadi zakat. Jadi kalau misalnya ada masjid, musola, pesantren, madrasah atau orang perorangan sudah tidak ada izin, kemudian salah juga dalam penyalurannya, boleh kita adukan ya ke aparat hukum, ke kejaksaan, ke kepolisian, ya. Makanya kita edukasi pada semua teman-teman masjid, musola, sekolah. Kami dari Basnas pada saat ini melakukan sosialisasi. Yuk sama-sama kita mendapatkan izin legalitas dari pemerintah dalam hal ini melalui Basnas. Karena kalau tidak, nanti ada masyarakat, oknum-oknum LSM atau siapapun yang mengerti hukum ini, mereka diadukan ke kepolisian, kejaksaan, maka bisa dipidana. Siapapun, ya. Oke, Pak. Jadi terkait tentang izin itu, apakah menjadi upaya sebagai kita ketahui Basnas ini sebagai melakukan pengambilan atau pemungutan yang menerima zakat itu, selain fungsinya mengambil itu, apakah ada bidang khusus untuk Penyaluran. melakukan pengawasan atas pemungutan amal zakat ini di masjid-masjid? Jadi kami memang di Basnas salah satunya selain kami juga menerima zakat, kami melakukan pengawasan terhadap masjid, musola, sekolah dalam hal mereka melakukan pemungutan zakat ini. Ya, salah satu bentuk pengawasannya itu adalah pertama kami selalu mensosialisasikan, mengajak mereka, kita kumpul, kasih edukasi, yuk kita bentuk membentuk UVZ atau unit pengumpul zakat. Dengan ini mereka nanti mendapatkan izin untuk mengumpulkan zakat. Lalu kemudian kita juga mengedukasi mereka agar sesegera mungkin atau semaksimal mungkin membuat laporan penerimaan dan pengelolaan zakat. Karena kalau tidak, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapapun yang akan melaporkan para pengelola zakat yang tidak profesional, tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka bisa dipidana. Ya. Jadi sekarang jangan main-main dengan zakat, ya. Ada undang-undangnya, siapapun. Nah, kita pernah dengar dulu ada satu organisasi lembaga sosial, ya. Saya katakan lembaga sosial memang dia ini bukan lembaga zakat, tapi kegiatan sosial. Cuma di dalam kegiatannya itu dia memungut zakat. Nah, ketika memungut zakat kan tidak ada izin. Dan penyalurannya juga salah. Maka lembaga itu, kita dengar dulu beritanya heboh 2023-2024, sampai oknum pengurusnya itu dipidana. Kemudian lembaganya juga dibekukan, aset-asetnya diambil, aset-aset zakatnya. Kemudian ada satu lagi, kita pernah dengar ada pesantren, ya. Ini kalau ini sudah umum, namanya pesantren Zaitun. Itu dalam hal mengelola zakat juga tidak ada izin. Asetnya miliaran. Nah, karena dia tidak ada izin,
maka negara mempidana pengurus pesantren tersebut dan dananya diambil untuk kepentingan negara. Nah, maka apakah tidak mungkin ada pengurus masjid yang akan dipidana? Ada, sudah ada, ya. Kalau di Jakarta itu sudah banyak. Kenapa saya katakan sudah banyak? Karena di Jakarta hampir masyarakatnya sudah mengerti hukum. Nah, di Kota Palembang ini kan belum banyak, atau sudah ada tapi tidak berani untuk menyampaikannya. Makanya saya mengajak, yuk melalui podcast ini, masyarakat dimanapun berada, yuk kita sama-sama mengedukasi para teman-teman kita, pengurus masjid, pengurus mushola, sekolah, madrasah, pesantren. Yuk lembaganya dalam hal ini harus punya izin dalam hal menerima zakat, mengumpulkan zakat, dan kelola zakat itu secara profesional dan sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak, bisa dipidana. Nah, podcast ini salah satunya sarana edukasi buat kita menyampaikan informasi ini kepada mereka semua. Ya. Oke Pak, jadi sudah jelas bahasanya bagi siapapun itu, baik lembaga yang mengambil zakat seperti pengurus masjid, sekolah, madrasah tanpa izin, itu bisa dikena pidana, sanksi pidana. Itu menurut aturan negara. Dan kembali lagi, itu secara Islam mungkin itu sudah diatur juga ya Pak, untuk yang melakukan pengambilan zakat itu Pak. Iya. Nah, dalam agama Islam, orang yang mengumpul atau menerima zakat itu adalah amil namanya. Amil itu di dalam tafsir itu dijelaskan bahwa adalah orang per orang yang diangkat oleh negara. Ya, ini ada hadisnya dan ada tafsirannya, dan di Quran juga disebutkan amil. Itu adalah orang per orang yang diangkat oleh negara. Nah, kalau dalam kondisi sekarang, siapa itu kepala negara atau siapa itu kepala pemerintah? Adalah presiden. Maka amil yang tidak diangkat oleh presiden atau tidak diangkat oleh pemerintah itu bukan amil. Ketika dia bukan amil, maka dia ketika melaksanakan zakat bisa dipidana. Nah, apakah ini diajarkan oleh agama? Iya, diajarkan. Itu di dalam Quran disebutkan Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil. Amil ada di situ. Kemudian khuzmin amwalihim shadaqatin tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah mengatakan ambil hartanya. Berarti Allah menyuruh untuk mengambil harta. Nah, yang disuruh Allah ini siapa? Amil. Ya, amil, bukan orang lain. Kalau semua orang, semua tokoh masyarakat, semua tokoh agama bisa mengambil zakat, ini dikacau, kan? Makanya harus ditunjuk orang per orang atau institusi tertentu yang secara legal diakui oleh pemerintah, ya. Jadi kalau orang mengatakan adakah hukum syariahnya, ada, di hadis dijelaskan, di Quran juga dijelaskan, di sirah juga dijelaskan. Bahkan kalau kita baca sejarah, coba pernah nggak terdengar bahwa di zaman sahabat di tiap-tiap masjid itu dibuka counter-counter untuk menerima zakat? Tidak ada, ya, tidak ada. Tetapi kalau yang andai pun ada, itu adalah yang sudah direkom oleh, bukan kalau dulu zaman Nabi dulu, oleh Nabi atau oleh para sahabat, oleh Khulafaur Rasyidin, ya. Hanya saja mungkin zaman dulu kan tidak ada komputer kayak ini, mau buat SK kan, SK kayak ini kan, tapi perintah langsung oleh dari Khalifah Rasyidin pada masa itu. Oke. Nah, jadi Pak, di sini ada yang sedikit yang ingin saya tanyakan terkait pendapat Bapak selaku Wakil 1 Basnas dalam bidang pengumpulan terkait itu PMK nomor 144 tahun 2025 tentang zakat yang bisa mengurangi pajak. Itu bagaimana pendapat Bapak? Alhamdulillah sekarang negara kita sudah mengakomodir umat Islam. Jadi mungkin ya banyak umat Islam yang kekayaannya melimpah sehingga zakat dia itu sampai miliaran kan. Ada, kalau di Palembang ini ada tokoh masyarakat yang zakatnya sampai 2 sampai 4 miliar kan sekali mengeluarkan zakat. Nah, tentu dia juga sebagai warga negara yang baik, dia menunaikan pajak. Nah, ketika kita sudah menunaikan zakat, misalnya zakat kita 4 miliar, kemudian misalnya pajak kita 10 miliar, nah, zakat itu bisa mengurangi pajak yang yang diwajibkan kepada kita. Jadi kalau tadi 10 miliar, kemudian kita sudah menunaikan zakat 2 miliar, maka dikurangi, jadi kita hanya mempunyai kewajiban 8 miliar. Dan itu sudah diatur dengan undang-undang, kemudian sudah diatur dengan peraturan Menteri Keuangan yang sekarang ini. Dan mudah-mudahan, makanya kami mengajak, ayo sama-sama para agnia, para orang kaya, yuk menunaikan zakat di Basnas. Kenapa di Basnas? Karena tanda bukti setor zakat itu
akan menjadi bukti untuk pengurangan pajak di kantor pajak. Karena resmi. Kalau di tempat yang lain, mohon maaf, misalnya di institusi atau di tempat-tempat ibadah lainnya, kan itu kan tidak ada tanda resmi, hanya berupa kwitansi. Tapi kalau ini resmi dan lembaganya diakui oleh negara. Nah, ketika resmi, tanda bukti setor zakat itu bisa menjadi bukti untuk pengurangan pajak kita. Silakan dibawakan saja ke kantor pajak. Nanti kalau pegawai pajaknya membantah, berarti pegawai pajaknya nggak ngerti, ya. Suruh buka lagi PMK, Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru ini, atau bisa berkoordinasi dengan kami di Basnas, ya. Dan itu lebih bagus kan. Jadi, nah, kemudian juga bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat, yang terbiasa berzakat dengan orang lain, misalnya dengan pembantu, dengan keluarga, dengan tetangga. Kita bisa, dalam istilah agama namanya zakat mukoyat. Jadi misalnya untuk 5 orang ini kita kasih uang 1 juta, masing-masing dapat 1 juta. Kita menunaikan zakat kan untuk tetangga, untuk pembantu kita. Nah, bisa kita bayarkan ke Basnas dengan sistem mukoyat. Mukoyat itu kalau bahasa kita sekarang atensi atau rekomendasi. Pak, misalnya Pak Amil Basnas, kami mau menunaikan zakat 10 juta, nah 5 jutanya tolong diberikan kepada pembantu saya, sopir saya, tetangga saya, Bu D saya. Ini misalnya kan, catat saja alamatnya atau nomor HP-nya, nanti kami yang ngasihkan. Ya, atau begini, bisa jadi tetap orang yang mau bayar zakat itu yang mengasihkan. Jadi sudah kami catat dulu sebagai pemasukan zakat, bahwa Bapak sudah bayar zakat, sudah kami masuk, sudah kami bukukan, langsung kami berikan kepada Bapak untuk disampaikan dengan orang-orang yang disebutkan tadi. Itu namanya zakat mukoyat kan. Kan orang sekarang takut, kalau bayar zakat kami tidak bisa menyalurkan zakat ke tetangga saya, ke keluarga saya, ke kerabat, ke pembantu kan. Nah, sekarang tidak. Ada nama istilah zakat mukoyat, sampaikan saja, ya insya Allah. Dan itu juga bisa mengurangi pajak, ya. Jadi kurang apa lagi, negara kita ini sudah memfasilitasi, membantu umat Islam untuk menunaikan zakat secara sesuai dengan syariat Islam, kemudian untuk menunaikan pajak secara hukum negara. Baik Pak, jadi Bapak selaku pengurus zakat ini, itu yang ingin saya tanyakan, itu untuk di Kota Palembang itu sudah seberapa banyak yang zakat disalurkan kepada masyarakat yang berhak untuk menerima itu? Ya, makasih. Alhamdulillah sejak 2021 yang lalu, pada awal-awal kami bersama teman-teman memimpin Basnas ini, saya bicara pemasukan dulu ya, pengumpulan dulu, nanti bicara pengeluaran. Kami pada masa itu baru terkumpul zakat 200 sampai 300 juta per bulan. Lalu uang yang biasa kita dapat dalam 1 tahun pertama, apa yang kami lakukan? Karena orang banyak tidak mengenal dengan Basnas ini, kami melakukan sosialisasi Basnas dulu supaya orang kenal kan. Mendatangi perusahaan, mendatangi perorangan, orang kaya, dinas-dinas, pokoknya semuanya kami datangi. Nah, selain itu kami juga seberapapun zakat itu terkumpul setelah dipotong amil, dalam hal ini untuk menggaji para pegawai kami, semua yang terkumpul kami salurkan. Kami salurkan, kemudian kami blow up di media supaya masyarakat tahu, loh ini zakat yang Anda kumpulkan atau Anda titipkan di Basnas, kami salurkan di sini. Waktu itu awal-awal itu kami buat gebrakan, yaitu sedekah rumah, kemudian pembagian sembako secara besar-besaran, kemudian hitanan massal. Itu yang sifatnya insidental. Kalau yang sifatnya rutinitas, kami keluarkan zakat itu dalam bentuk program bantuan sekolah, bantuan bedah rumah, bantuan orang-orang yang berutang. Karena orang berutang ini ada di ayat Quran tadi, gharimin namanya ya. Kemudian macam-macam. Nah, itu kami upayakan dari zakat yang terkumpul setiap bulan itu kami sisakan hanya 30%. Jadi misalnya 200 juta kami habiskan, tapi kami sisakan 30%. 30% itu untuk apa? Untuk gaji pegawai kami dan operasional. Seterusnya sampai saat ini. Dan alhamdulillah dengan keterbukaan seperti itu, pimpinan kami bersama tim amil yang lainnya itu mendapat kepercayaan dari masyarakat Kota Palembang. Dari 200 juta per bulan, sekarang sudah menjadi 1 miliar 100 sampai 300 juta per bulan. Per bulan itu bisa dihitung setahunnya berapa, ya? Karena kepercayaan orang kan sudah ada kan. Dan ini juga berkat kerjasama amil-amil kami yang memang rutin sosialisasi ke bawah,
ke sekolah-sekolah, ke dinas-dinas untuk mengumpulkan infak, sedekah dan zakat. Oke, terima kasih. Jadi itulah yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sukri Soha, SAG, SHMH selaku Wakil 1 Bidang Pengumpulan dalam Basnas Kota Palembang. Jadi di sini untuk masyarakat khususnya Kota Palembang, bagi yang ingin melakukan zakat itu langsung ke Basnas Kota Palembang karena sudah dipercayai, dan untuk penyaluran itu tepat sasaran. Dan juga untuk para pengurus masjid, sekolah, madrasah yang melakukan pengambilan zakat tanpa izin itu bisa dipidana. Jadi dengan adanya podcast ini membuka wawasan untuk masyarakat atau pengurus yang mengambil zakat tanpa izin, itu bisa disanksi pidana. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya, telah memberi edukasi kepada masyarakat. Saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih ya. Bersama saya Chandra Septa Wijaya pamit undur diri. Lentera Demokrasi.